Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mencoba mempraktekkan bagaimana cara menginput data karyawan baru ya di modul bagian Human Capital Management HCM. Biasa kita sebut HRD kalau di dalam perusahaan. Jadi di sini kita akan menginput karyawan-karyawan baru ya, sesuai dengan CV-nya, jadi biodatanya, lalu skill dari karyawan tersebut ya. Oke, untuk kodenya kalian bisa lihat di data kalian masing-masing. Di sini ada kolom tentang personal number. Nah, ini adalah kode karyawan sesuai user kalian ya. 1234002 user kalian. Jadi nanti disesuaikan kalian data Excel yang mana. Ini kelas malam. Kalau kelas malam itu kode karyawannya 1234003 ya. Dan user kalian. Jadi sesuai data kalian masing-masing. Oke, silakan kalian login ya di SAP kalian. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke modul HCM ya. Ini ada di bab 6 ya. Kita bisa buka di sini. Langkah-langkah untuk ke bagian Human Capital Management ya. Hiring ini adalah menginput data karyawan baru yang bekerja. Kita ke bagian Human Resource ya, modul. Lalu ada Personal Management ya, sesuai yang ada di modul. Ini materinya ya, ini ada di modul sama persis. Administration, HR Master Data. Nah, ada Personal Action ya. Nih, mungkin kalau kodenya kita mau tampilkan bisa ya, kita ke Extras, Setting. Jadi nanti terlihat kode-kodenya ya. Ini display technical name, kita checklist ya. Jadi nanti kode-kode transaksinya akan muncul ya. Personal Management, Administration, ke HR Master Data. Nah, Personal Action kodenya adalah PA40. Oke, kita taruh aja ke favorit. Kita buka. Oke, data yang pertama yang kita input adalah kode karyawan. Nah, sesuai yang tadi saya bilang yang ada di file kalian masing-masing ya. Misalkan kalau kelas malam 1234003 berapa user kalian ya. Kalau yang kelas pagi 1234002 user kalian. Oke, saya lanjutkan. Ya, mungkin saya pakai kelas malam aja yang banyak kosongnya 023403 ya. Saya bisa pakai user 30 aja. Setelah itu sesuai yang ada di modul yang kita input adalah kode karyawan, lalu personal areanya kodenya 1000, grupnya 1 ya, employee subgroupnya DF ya. Ini ada di hire ini ya. Ini kita input, ini 1000, ini 1 dan ini DF ya. Ini bisa kita browse sebenarnya ya. Ini kita klik. Kalau kalian nggak mau ketik gitu ya. Ini ada DF-nya. Jadi kita masih karyawan training gitu. Oke, kalau sudah kita input, kita klik hire-nya ini ya, bagian hire karena yang lainnya belum kita isi. Baru kita execute. Oke. Data yang pertama adalah nama. Tapi sebelum nama kita masukkan dulu awal tahunnya ya, mulai biasa dia selalu isi awal tahun. Ini sesuai yang ada di sini. Nih. Ya. Lalu kita isi titel kita ya, kalau perempuan berarti ya Miss ya, kalau laki-laki Mister, kayak kita Miss. Last name-nya kalau kalian memang namanya panjang, apa nama last name-nya, misalkan saya kasih nama misalkan Diana. Ini ya, first name-nya Putri ya, Putri Diana. Oke, setelah itu ration action-nya ini adalah kosong, ini sesuai dengan ini. Lesson for action 01 ya. Ini sesuai yang ada di modul. Nah, itu posisinya. Posisi ini kita
kasih karena dia sebagai karyawan magang ya, masih training. Kita browse, cari yang training ya, nanti muncul datanya semuanya. Silakan kalian pilih salah satu ya trainingnya. Kalau kita usernya 30 ya pakai 30, nggak apa-apa ya. Oke, setelah sudah kita isi ya training sama data ini, kita save ya, simpan. Nanti dia akan lanjut ya ke bagian create organisasi achievement. Di sini adalah input data di dalam suatu organisasi ya, karena dia sudah aktif nih ya. Jadi kita bisa langsung ya, karena tidak ada informasi apapun ya, karena sudah terisi. Jadi kita bisa langsung ya tuh di create organisasi achievementnya, tinggal klik save karena sudah terisi ya, di save. Oke, yes, ini kita delimitnya adalah 2022 ya, kita yes. Oke, lanjut ke create personal data. Personal data ini kita lengkapi saja. Di sini tanggal lahir kita ya, bebas. Tanggal lahir kamu, tanggal lahirnya berapa ya. Setelah itu kita ke bawah ya. Di sini ada status. Nah, kita statusnya masih sendiri atau sudah menikah atau mungkin divorce ya, udah bercerai, misalkan single. Oke ya, ini aja yang kita isi ya, tanggal lahir ya, status. Ya. Plus 16 tadi udah kita isi di awal. Jadi kalau kalian misalnya ada yang salah, jadi cek lagi, kita input. Kalau sudah terisi, kita simpan. Lanjut ke bagian alamat. Nah, di sini alamat kita input di sini aja. Alamatnya jalan apa ya? Bisa kita input. Bebas ya. Kode posnya ya, silahkan bebas ya. Kotanya misalkan Bekasi. Lalu key-nya kita input misalkan di Indonesia, ada nggak pilih Indonesia gitu. Ya, kalau kalian punya alamat luar negeri silahkan. Ya, ini hanya contoh. Lalu teleponnya berapa? Ya, ini bebas. Oke. Setelah sudah kita isi, data ini kita simpan. Ya, ingat data yang address ini sesuaikan data kalian. Oke, setelah sudah kita simpan, kita lanjut ke create planet working time. Di sini hanya melihat schedule-nya norm ya, normal. Oke, karena ini terisi normal sesuai yang ada di modul nih, norm, kita simpan aja langsung. Lanjut ke basic pay. Basic pay ini kita input adalah pay scale grupnya E05, levelnya 01. Nah, di sini kadang kalau kita ketik manual, ada yang mau, ada yang nggak mau gitu. Ya. 01. Sekarang coba kita simpan. Kadang kalau dia nggak bisa, kita maunya nyari yang E05 gitu, define. Oke, terakhir di bank detail untuk sistem pembayaran atau penggajiannya dia, kita input ini C ya. C itu berarti apa? Cek. Beda, mungkin nggak tunai ya, transfer nih. Ya, international check ya, berdasarkan cek banknya apa. Dan mata uangnya euro ya. Oke, setelah itu kita simpan, selesai ya. Itu adalah langkah-langkah untuk menginput data karyawannya dulu. Sekarang kita cek ya, ini kita back. Kita ke display ya, PA20 ini. Tadi kan personal. Sekarang kita cek data si karyawan ini apa saja yang sudah terinput, kita bisa ke sini. Nah, ini ya, udah di checklist. Kalau tadi kita statusnya merit, ini family membernya ada checklistnya. Kalau misalkan kalian pilih merit yang tadi status. Kalau enggak, dia cuma ada 5 ya. Itu untuk melihat datanya. Lanjut, setelah itu kita akan mengisi kualifikasi atau mungkin kemampuan dari si karyawan tersebut ya. Biasa kita ada apa tuh kalau kita kurikulum vitae kalau ngelamar kerja, pengalaman-pengalaman atau keahlian-keahlian yang kita punya gitu. Ya, ini tadi langkah-langkahnya, jadi kalian bisa lihat step by stepnya. Jadi bisa dilihat materi yang ada di classroom. Ya.
Ini sudah, tadi kita udah display. Nah, sekarang kita assign person to another position. Ya. Di sini adalah kita akan mengisi si karyawan ini, pimpinannya, kepalanya siapa. Biasa kan ada manajer. Nah, karena dia masih training, yang bertanggung jawab adalah si kepala HRD-nya ya. Sekarang kita bisa ke human resource ya. Ini kita tutup ya, human resource. Pilih organization management ya. Ya, ada ya manajemen, plan. Ini ada dalam modul organization staffing, ada change ya, karena kita menambahkan data dari karyawan tersebut ya. Ya, double P OME ya. Kita buka. Nah, sekarang kita cari dulu karyawan tersebut ya. Kita klik person. Silahkan kalian kata kuncinya apa tadi, Putri misalkan ya, nama yang tadi kalian input nama kalian ya. Nah, nanti muncul di bawah nih Putri, yang mana yang mau kita klik. Misalkan Putri Diana yang tadi saya input ya, karena kata kuncinya saja. Nah, di sini dia belum punya atasan ya, belum ada penanggung jawab ya, masih data tadi kita input. Nah, untuk melihat struktur organisasinya kita klik ini ya, icon assign. Nah, silahkan kita misal masukkan kata kuncinya adalah 03. 03 ini adalah kepala-kepalanya. Nah, kita cari kepala HRD nih, human resource ya. Manajer HRD-nya diklik, lalu kita checklist ya. Lalu pilih lagi, benar nggak nih? Oke, benar. Ya, ini kepalanya. Ya, pimpinannya. Jadi dia posisinya bawahan dari si kepala HRD. Ya, ini adalah untuk menginput posisi tambahan ya yang mengawasi dia. Sekarang kita simpan. Oke ya, sudah kita back. Setelah itu kita akan mengisi kualifikasi dari si karyawan ini tadi ya, langkah-langkahnya ya. Oke, kualifikasi atau kemampuan dari karyawan tersebut, bisa bahasa apa? Ini diminta di modul bahasa Inggris, Prancis, sama Spanyol. Ya, langkah-langkahnya tetap sama di bagian human resource ya. Personal management. Ya, ini ada personal development dan profil ya. Personal development. Di sini ada profil. Nah, di sini ada change. Triple PM ya, karena kita menambahkan data yang sudah ada, jadi change bukan create ya, karena create sudah tadi di awal. Nah, di sini silahkan kalian klik person ya, panggil si tadi karyawan tadi ya. Nah, ini ada ya, Putri Diana. Silahkan pokok last name atau first name kalian, salah satu data kalian sendiri. Nah, di sini kita input kualifikasinya ya. Kualifikasi kita klik icon ini nih. Ya, kayak kertas ada create. Nah, kita cari misalkan tadi yang diminta adalah dia bisa pintar bahasa Inggris ya. Nah, membaca atau menulis atau mungkin teknik aja. Anggap aja dia bisa mengucapkan ya, bicara. Kita pilih. Nah, lalu di bahasa Inggris itu dia apa kemampuannya? Fluent ya. Kita klik di sini. Profesinya ya. Kita bisa browse. Gedein aja ya biar kelihatan. Nah, ini ada klik. Kita pilih yang fluent ya, double klik. Oke, kita tambahkan lagi tadi selain Inggris dia bisa bahasa Prancis ya, French. Oke, kita pilih lalu checklist. Nah, di Prancis ini dia statusnya adalah Medicare ya, profesinya. Terakhir kita pilih lagi create, dia bisa bahasa Spanyol ya. Nah, pilih.
Ini profesinya adalah basic. Kita klik search-nya, pilih basic. Ya, ini contoh ya, ada 3 bahasa yang dia kuasai ya. Itu langkah-langkah untuk menginput data karyawan dulu ya. Untuk nanti sistemnya bagaimana tuh ke depannya mungkin yang lebih lanjut lagi. Ini yang ada di modul dulu. Ya, kalau sudah kita simpan. Ya, sudah selesai penginputan data tentang karyawan baru ya, employee di modul HCM. Ya, Human Capital Management. Di sininya kalau di SAP Human Resource-nya HRD-nya. Oke, kalau biasa mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.